Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami akan membahas 3 golongan manusia dalam menyikapi Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan penggolongan, pengklasifikasian yang akan membedakan satu dengan yang lain. Baik itu bagi orang-orang beriman, orang-orang fasik, orang-orang munafik, bahkan orang-orang yang kufur sekalipun. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran tentang terbaginya manusia atau terbaginya umat Islam ke dalam 3 golongan dalam menyikapi kebenaran Al-Quran yang datang pada mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Fatir ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang sebagian pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berlomba berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kaum muslimin yang berbahagia, ada 3 golongan yang disebutkan di dalam ayat tadi, yaitu yang pertama, golongan zalimun li nafsihi, atau golongan yang menganiaya diri mereka sendiri. Kedua, golongan sabiqun bil khairat, atau golongan cepat berbuat kebajikan, berlomba-lomba membuat kebajikan. Ketiga adalah golongan muqtasid, atau golongan pertengahan. Dalam Al-Quran dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh The Pub memaknai ketiga golongan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu orang yang lebih banyak kesalahan daripada kebaikannya. Yang kedua, orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Dan golongan yang terakhir atau muqtasid adalah mereka yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Ini yang dimuliakan Allah. Dapat dikatakan golongan zalimun li nafsih adalah orang yang mengabaikan Al-Quran dalam hidupnya. Disebut menganiaya diri sendiri karena dengan mengabaikan ajaran Allah ia sesat dalam hidupnya. Ia menolak mengikuti aturan yang akan menyelamatkan dirinya di dunia ataupun di akhirat. Sedangkan golongan sabiqum bil khairat adalah mereka yang cepat mengamalkan Al-Quran. Begitu mereka baca, mereka pahami artinya, langsung melakukan kebaikan sebagaimana anjuran Al-Quran. Persis sebagaimana dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat. Sedangkan golongan yang terakhir atau muqtasid dapat dikatakan parsial dalam mengamalkan Al-Quran. Mereka mencampur adukan antara ibadah dan maksiat, hak dan batil. Mereka termasuk orang yang merugi karena Allah memerintahkan agar kita berislam secara totalitas atau secara kafah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ghirah kita tinggi untuk berinteraksi dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan seperti sekarang, seyogyanya hal di atas menjadi perhatian serius kita. Kita tidak sekedar mengejar pahala bi asyri amsalihah, 1 huruf 10 kebaikan, alias membaca saja, tetapi lebih dari itu. Kita harus berupaya memahami dan menghayati maknanya untuk kemudian semampu kita, semaksimal yang kita bisa mengamalkan ajaran kebaikan dari Al-Quran dan mendakwahkannya. Ramadan adalah syahrul Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Semua muslim akrab dengan Al-Quran di bulan ini. Semoga itu semua membangkitkan kesadaran kita untuk iqra yang lebih intensif dan lebih komprehensif lagi, ya, yang syamil, yang kafah, baik dalam hal membaca teks atau ayat qauliyah Al-Quran maupun ayat kauniyah, ya, fenomena yang terjadi di sekitar kita di alam semesta ini, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan mengamalkan ajaran kebaikan di dalamnya, agar kita semua umat Islam menjadi umat yang terbaik, menjadi teladan bagi umat-umat yang lain, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan tentunya
Semoga Allah akan memasukkan kita dalam golongan sabiqul bil khairat biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.